Bab 106, Bab 2226, Kenaikan Qianye. Di bawah langit kelabu yang berputar-putar, Yunche dan kelompoknya terus maju, menghilang ke hamparan laut kabut tak berujung yang tak berujung. Di bawah arahannya, mereka melakukan perjalanan tanpa henti, menyelam semakin dalam ke hamparan tandus itu. Waktu menjadi kabur saat mereka bergerak melintasi ratusan juta mil, melintasi jurang yang luas. Hanya ketika Yunche yakin bahwa tidak ada kehadirannya mengikuti, bahwa bahkan indera ilahi tidak dapat lagi menjangkau mereka, barulah ia akhirnya menghentikan kelompok itu. Di sini, atas perintahnya, Pan Buang melangkah maju. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap kekuatan ilahi, penghalang besar menyebar keluar, menyegel area itu sepenuhnya. Dunia luar terputus, tidak ada suara yang bisa masuk, tidak ada kekuatan yang bisa menyusup, dan tidak ada makhluk yang bisa masuk atau keluar. Namun bahkan saat itu, Yunche membangun penghalangnya sendiri di dalam penghalang yang telah diciptakan Pan Buang, lebih kecil, lebih rapat, lebih halus. Keheningan dalam keheningan. Ruang yang bahkan tak tersentuh oleh dewa. Begitu penghalang kedua berkilauan di tempatnya, Yunche berbalik. "Caili, kemarilah." Suaranya lembut, tetapi tidak ada ruang untuk penolakan. Hua Caili melangkah maju, keliman gaun pengantinnya yang seputih salju berkibar menyentuh tanah yang tertutup kabut. Pipinya memerah-merah lembut saat dia melihat penghalang berlapis ganda itu. Jantungnya mulai berdebar kencang, pikirannya berputar liar. "Kakak Yun," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar seperti napas. Pikirannya mengembara tanpa disadarinya. Berpakaian putih seperti pengantin dari surga, dibingkai oleh kabut dan keheningan, dia tampak tidak seperti wanita fana dan lebih seperti peri dari mimpi abadi, begitu cantik, begitu lembut, begitu memikat. Namun, saat pikirannya mengancam untuk menyapunya, Yunche mengulurkan tangan ke depan. Dia menariknya dengan lembut ke dalam pelukannya. Cahaya yang menenangkan bersemi di antara mereka, energi cahaya yang mendalam begitu murni hingga menenangkan jiwa. Cahaya itu memasuki tubuhnya dengan lembut, dan dalam beberapa saat, badai emosi yang tak menentu di hatinya mulai mereda. "Jangan melawan." Suaranya bergema di benaknya, hangat dan mantap. Tidak menuntut. Tidak dingin. Hanya tegas. "Aku tidak berencana untuk." Bisiknya, suaranya hampir tertelan oleh keheningan di antara mereka. Pipinya merona, rona hangat menyebar di kulitnya saat tubuhnya menjadi panas tak dapat dijelaskan. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya sedikit lebih cepat. Dia salah paham, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Namun pada saat berikutnya, Yunche melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang ditakutkannya atau diharapkannya. Tangannya, yang sekarang diselimuti aura abu-abu yang berputar-putar, perlahan terulur ke depan dan dengan lembut menekan bagian tengah dadanya. Denyut energi abu-abu yang mendalam mengalir ke dalam dirinya, halus namun luar biasa. Dan dalam sekejap, energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya seperti riak air melalui keheningan. Mata Hua Caili membelalak. Ini. Dia terhuyung sedikit, bergumam tak percaya saat sensasi itu semakin dalam. Urat nadinya yang mendalam, jiwanya, bahkan struktur keberadaannya, semuanya berubah. Dia bisa merasakannya. Itu adalah perubahan yang sama yang telah terjadi pada Pan Buang. Transformasi yang lengkap, kecocokan dengan debu abisal. Hadiah dari Yunche. Dia menatapnya, tertegun, masih mencoba memahami besarnya apa yang baru saja dia lakukan. Yunche menatapnya hanya sesaat sebelum berbicara dengan lembut. "Aku perlu berbicara dengan Qianye sebentar. Bisakah kau memberi kami waktu sebentar?"
Pikiran manis apapun yang berkibar di hati Hua Caili beberapa saat sebelumnya menguap dalam sekejap, bertebaran seperti kabut di bawah sinar matahari. Rasa panas di pipinya memudar, digantikan oleh pemahaman diam-diam. Dia mengangguk kecil, ekspresinya tenang sekali lagi, dan diam-diam melangkah keluar dari penghalang dalam tanpa sepatah kata pun. "Masuklah." Suaranya tenang, lembut, namun mutlak. Di luar penghalang, Hua Caili berdiri diam, tatapannya tertuju pada siluet emas lembut Kianye Ing'er saat dia melangkah dengan anggun melewatinya dan memasuki wilayah dalam. Penghalang tembus pandang itu berkilau samar sebelum menutup rapat di belakangnya, memotong semua suara dan indera ilahi. Dan kemudian, suara Yun Che bergema keluar. "Apapun yang terjadi, tolong tetaplah di luar. Semuanya baik-baik saja." Nada itu mengirimkan riak melalui keheningan. Itu adalah perpaduan yang aneh, tegas dan berwibawa, namun dibumbui dengan sesuatu yang langka dari Yun Che. "Memohon." Hua Caili dan Pan Buang saling pandang, keduanya terkejut dengan perubahan nada bicaranya yang tiba-tiba. Tidak ada penjelasan yang menyusul. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang keluar. Hanya keheningan dan perasaan yang luar biasa bahwa sesuatu yang sangat pribadi dan mungkin menyakitkan akan terungkap di dalam dunia yang tertutup rapat di balik penghalang itu. Kamu telah hidup dengan baik, aku mengerti. Apakah Dewi Jurang baik padamu?" "Hah? Kau bahkan tak bisa bertahan lebih dari beberapa menit." Saat penghalang itu tertutup rapat, mata emas Kianye Ing'er menatap Yun Che dengan intensitas yang membara. Badai tuduhan dan kata-kata meledak dari bibirnya, setiap kata lebih tajam dari sebelumnya. "Semua orang di alam dewa sangat khawatir tentang kesejahteraanmu, dan di sini kamu akan menikah dengan Dewi Jurang. Oh, Yang Mulia, benar-benar kecenderungan mesumu tak ada dugaannya." Kata-katanya datang dalam gelombang, tanpa henti, setiap suku kata dibumbui dengan api. Wajahnya yang berseri-seri, cantik dan garang, berubah menjadi marah, tetapi di balik kemarahan itu terbakar sesuatu yang lain. Matanya, meskipun menyipit karena menghakimi, berkilau samar dengan emosi yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan. Dia sangat marah, tetapi dia juga lega karena dia masih hidup. Kekhawatiran yang telah mencengkeram hatinya siang dan malam sejak kepergiannya akhirnya sirna. Yun Che ada di sini. Di depannya. Aman. Utuh. Namun, itu tidak berarti dia akan memaafkannya dengan mudah. Tidak setelah mengetahui bahwa sementara alam menderita dalam kekacauan, dia hidup dengan sangat baik, dimanjakan, dikagumi, dan sekarang bahkan bertunangan dengan wanita paling mulia di abis. Tinjunya mengepal. Jantungnya berdenyut. Harga dirinya menjerit. Itu bukan hanya kemarahan. Itu kecemburuan. Kecemburuan yang membakar dan menyesakkan. Karena sekarang ada satu wanita lagi yang akan bersaing untuk mendapatkan hati yang telah dia berikan segalanya. Selama perjalanan panjang mereka melalui laut kabut tak berujung, Yun Che telah meluangkan waktu untuk memperkenalkan setiap anggota kelompok dengan baik satu sama lain. Meskipun keadaan mereka tegang dan tujuan mereka tidak diketahui, tindakan berbagi nama dan cerita perlahan-lahan melembutkan suasana. Kianye Ing'er, tajam dan tanggap seperti biasa, dengan cepat menyatukan benang-benang itu. Dia mulai memahami identitas dan sejarah orang-orang yang sekarang mengikuti Yun Che, serta cobaan yang telah dia hadapi sejak tiba di abis. Sebagai balasannya, dia menjelaskan secara singkat tentang masuknya dirinya ke alam terkutuk ini, sebuah wahyu yang menyebabkan Yun Che segera mengambil jalan memutar dan menetap sementara di sudut terpencil lautan kabut ini. Saat keheningan di antara mereka meregang, Yun Che menoleh padanya, suaranya datar dan tak tergoyahkan. "Duduklah."
itu bukan permintaan. Namun, Qianye Ying Er bukanlah orang yang mudah menyerah. Matanya menyipit, dan auranya berkobar ke atas, helaian rambutnya yang keemasan menari-nari ditiup angin. Buat aku menantangmu, Yang Mulia. Dia berdiri dengan angkuh dan menantang, aura keilahiannya melonjak ke langit seperti tantangan. Dia mungkin memanggilnya kaisar, tetapi dia bukan pelayan yang bisa diperintah. Namun, dengan segala keberaniannya, dia tahu kebenaran yang terkubur di bawah api. Kultivasi mereka berada di alam yang sama, ya, tetapi di hadapan kekuatan Yunche, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu dijelaskan secara lengkap. Beberapa jam kemudian, Dewi Brahma yang dulunya sombong itu berbaring di atas hamparan es kristal, dadanya naik turun dengan napas putus asa, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kepuasan. Segera, seperti yang telah dilakukannya pada Pan Buang dan Hua Caili, Yunche telah memulai perubahan ajaib yang sama di dalam dirinya. Gelombang energi abu-abu yang mendalam telah mengalir melalui dirinya, merekonstruksi tubuhnya, menyelaraskan jiwanya, memberikannya kecocokan penuh dengan debu abisal. Dia telah menjadi satu dengan alam ini. Dan saat Yunche berdiri, ekspresinya berubah serius, semua keceriaan hilang dari matanya. Beban tatapannya jatuh padanya. Ceritakan semuanya padaku. Dengan keinginannya yang terpenuhi dan hatinya akhirnya tenang, kilatan tajam di mata emas Qianye Ying Er memudar menjadi sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang jauh lebih serius. Dia duduk tegak, mengumpulkan pikirannya, dan kemudian menatap tatapan Yunche dengan keseriusan yang jarang dia lihat padanya. Tak lama setelah kau pergi, setelah kau memasuki abis, terjadi ledakan yang berasal dari tembok kekacauan primordial. Mata Yunche melebar saat sentakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Alisnya berkedut, dan rasa sakit yang sudah lama terlupakan muncul dari lubuk jiwanya. Nama itu, tembok kekacauan primordial, sudah lama tidak diucapkan. Terakhir kali muncul, Dewa Bintang Pembantai Surgawi, wanita yang pernah mengubah seluruh hidupnya, telah menghilang selamanya. Kaisar Iblis, yang dengan tegas menolak kembalinya rakyatnya sendiri demi dunia, telah meninggalkan wilayah itu. Tetapi sekarang nama itu kembali. Dan bersamanya, sesuatu di dalam hatinya mulai bergejolak hebat. Denyut nadinya bertambah cepat. Napasnya tersendat. Badai mengamuk tanpa suara di balik ekspresinya yang tenang. Lalu, tanyanya, suaranya rendah tetapi tegang karena mendesak. Seolah mengharapkan reaksi yang persis seperti itu, Qianye Ying Er mengangguk pelan. Nada suaranya tetap tenang, tetapi kata-katanya mengandung makna wahyu. Kami pergi untuk memeriksanya. Suaranya menghilang dalam keheningan sejenak, dan dalam keheningan itu, Yunche merasakan ketegangan melingkar seperti tali busur di dalam dadanya. Awalnya, kami semua mengira itu tidak lebih dari sekadar gema dari masa lalu. Qianye Ying Er memulai dengan perlahan, nadanya tenang, tetapi kesungguhan di mata emasnya tidak salah lagi. Mungkin beberapa sisa kekuatan yang tertinggal dari hari itu. Jadi kami pergi setelah beberapa saat. Dia berhenti sejenak, membiarkan beban kata-katanya mereda. Tapi kemudian, ada ledakan lain. Dan kemudian, lagi. Mata Yunche menyipit, napasnya semakin pendek. Setiap kata yang diucapkannya menekan lebih keras di dadanya, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram hatinya. Jadi tentu saja, di bawah pimpinan permaisuri iblis, kami kembali ke tembok kekacauan primordial. Lanjutnya, suaranya lebih rendah sekarang, lebih serius. Kami pergi untuk menyelidikinya lagi. Tapi kami tidak dapat menemukan apapun. Mata emasnya sedikit meredup, lalu menajam lagi dengan cahaya yang menusuk. Sampai kami hendak pergi. Saat itulah hal itu terjadi,
Ledakan mengerikan lainnya meledak dari dinding, tetapi kali ini bukan hanya suara dan kekuatan. Kali ini, ledakan itu membawa sesuatu yang lain. Dek, dek, oh dek. Jantung Yunche berdebar dengan kekuatan yang tidak wajar, setiap detaknya bergema di dadanya seperti genderang takdir. Tubuhnya tetap diam, tetapi jiwanya sudah mulai gemetar. Itu tidak seperti rasa takut yang dirasakannya ketika Mosu mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Abyssal. Tidak. Ketakutan ini, badai emosi yang melonjak di dalam dirinya. Rasanya seperti telah membangun momen ini selama ini. Untuk sesuatu yang belum berani dia harapkan atau takuti. Tunjukkan padaku ingatanmu. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, suara Yunche terdengar dengan kuat, tangannya sudah terulur ke depan saat cahaya melonjak di sekitar ujung jarinya. Permintaannya tidak kasar, tetapi putus asa. Dia harus melihat. Dia harus tahu. Sekarang. Merasakan kesungguhan dalam suara Yunche, Qian Ying'er tidak ragu. Dengan jentikan tangannya, kristal memori terbentuk, permukaannya berkilauan dengan kilauan perak emas, padat dengan kekuatan ilahi. Dia membimbingnya dengan lembut ke depan, dan tanpa sepatah kata pun, Yunche menekan tangannya ke sana. Dalam sekejap, kenangan itu melonjak ke dalam pikirannya. Tum, tum, tum. Jantung Yunche berdebar kencang seperti genderang perang, setiap ketukan lebih keras dan lebih cepat dari yang terakhir. Napasnya semakin cepat. Penglihatannya menyempit. Saat gambar-gambar itu diputar dalam pikirannya, jiwanya mulai berputar. Tekanan yang sangat kuat yang berasal dari saat benturan di dalam tembok kekacauan primordial, aura yang mengalir ke dunia, itu tidak hanya merusak, itu transenden. Seberkas kekuatan itu telah menyebabkan kehancuran yang cukup untuk melukai bahkan puncak ilahi master. Dan itu hanya setitik. Pikirannya berpacu, menyambungkan benang, mencocokkan apa yang telah dilihatnya di Abyss dengan apa yang ada dalam ingatan. Pemahamannya telah berkembang pesat sejak tiba di alam ini, dan sekarang, dengan pengetahuan itu, kekuatan itu, tidak, makhluk itu, tidak mungkin datang dari dalam dunia ini. Itu pasti dari balik tembok, di luar kekacauan primordial. Dan untuk bertahan hidup dalam kehampaan di luar batas keberadaan itu sendiri, untuk mempertahankan kekuatan seperti itu dan menerobos tembok dari sisi lain, makhluk itu pastilah dewa sejati atau iblis sejati. Jantungnya mengancam akan terkoyak. Pikirannya berputar semakin cepat saat potongan puzzle lainnya terbanting ke tempatnya. Caizi, yang lain, mereka telah mengenalinya. Kehadiran itu, aura itu bukan hanya familiar. Itu miliknya. Bisikan bergema di tengah badai pikiran. Jasmine. Detak jantung Yunche bergema seperti guntur di dadanya, setiap detak lebih kacau dari yang terakhir. Tidak mungkin. Begitu pikiran itu muncul, Yunche dengan keras menolaknya. Dia menggelengkan kepalanya, napasnya terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar saat jiwanya menjerit dalam kekacauan. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Hari itu, ketika Jasmine dikeluarkan dari kekacauan primordial, kultivasinya baru saja mencapai puncak alam master ilahi. Dia belum melangkah ke alam kepunahan ilahi, atau alam terbatas ilahi, apalagi alam ilahi dewa sejati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di luar sana. Tempat itu, kekosongan besar di balik tembok. Itu adalah kematian yang menjelma. Bahkan Kaisar Iblis telah membicarakannya dengan hati-hati. Dia tidak mungkin hidup. Dia tidak bisa sudah.
Namun aura dalam ledakan itu, resonansinya, esensinya, tidak salah lagi. Dia mengetahuinya. Dia pernah merasakannya sebelumnya. Di dalam nadinya. Di dalam jiwanya. Jasmine. Pikirannya menjerit. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan olehnya, sesuatu yang telah diabaikannya. Dia tidak akan, tidak bisa, membiarkan ini berlalu. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Pikirannya melolong, tidak mau membiarkan tragedi lain lolos melalui celah takdir. Terakhir kali, saat dia mengalihkan pandangan, saat dia gagal untuk cukup memperhatikan, dia hampir kehilangan Xia Qingyue selamanya. Rasa sakit itu, dia tidak akan mengulanginya. Dia adalah Kaisar Yun sekarang. Dia akan mengungkap kebenaran. Dia akan merobohkan tembok antara dunia jika dia harus melakukannya. Maka, dalam badai kebingungan dan penentangan, indera keilahiannya melonjak liar saat setiap serpihan memori menyala dalam dirinya. Setiap saat, setiap napas. Dari hari itu di tembok, hingga waktunya di wilayah ilahi utara. Hingga saat dia menginjakkan kaki di abis. Semuanya mulai berkelebat di hadapannya berulang kali. Dan kemudian, tiba-tiba, seolah-olah sambaran petir telah meledak di dalam badai pikirannya, pikiran Yun Ce berhenti tiba-tiba. Satu memori melonjak maju, berkobar lebih terang dari yang lainnya. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Matanya membelalak, dan napasnya tercekat di tenggorokannya. Hari itu hari ketika Jasmine diusir dari kekacauan primordial. Dia masih menjadi penguasa roda bayi jahat. Bagaimana dia bisa lupa? Jantungnya menghantam tulang rusuknya dengan keras sekali lagi, tetapi kali ini, itu bukan kepanikan. Itu adalah kejelasan. Di antara harta karun surgawi yang mendalam, hanya ada dua yang dapat menghancurkan batas-batas alam semesta, dan satu yang dapat menembusnya. Pedang leluhur hukuman surgawi, yang sekarang tertanam jauh di dalam dunia batinnya, ada dalam kepemilikannya. Pedang penusuk dunia, artefak ilahi spasial yang pernah dipegang oleh Kaisar Iblis Pemukul Surga, telah dipercayakan kepada Mein. Dan yang terakhir, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, artefak kehancuran terlarang yang melampaui imajinasi, ada bersama Jasmine. Dan itu dikeluarkan bersamanya. Keluar kekacauan primordial. Makhluk apapun yang muncul dari balik tembok, itu pasti menggunakan roda bayi jahat. Tetapi itu membuat segalanya semakin membingungkan. Mungkinkah itu Kaisar Iblis? Atau mungkin salah satu dari 99 dewa iblis yang telah 2 kali dikeluarkan dari kekacauan? Tetapi jika demikian, mengapa? Mengapa aura Jasmine juga ada di sana? Saat Yun Ce menemukan satu jawaban yang terkubur dalam kabut pikirannya, semakin banyak pertanyaan bermunculan seperti api yang berkobar, masing-masing lebih kusut dari yang sebelumnya. Dan kemudian muncul pertanyaan yang paling menakutkan dari semuanya. Jika makhluk dengan kekuatan seperti itu benar-benar memasuki alam dewa, dengan hukum surgawi yang sekarang retak dan melemah. Tum, tum, tum. Jantungnya mengancam akan terkoyak lagi, dan pikirannya berputar ke dalam kekacauan. Dia merasa seperti tenggelam, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam hal yang tidak diketahui. Tetapi dalam badai kebisingan itu, kepanikan dan ramalan serta potongan-potongan yang saling menempel. Dia tiba-tiba merasakan kehangatan. Qianye Ying-el. Dia diam-diam datang ke sisinya, melingkarkan lengannya di sekelilingnya dari belakang. Pelukannya tidak kuat atau dramatis, hanya tenang, mantap, membumi. Tubuhnya menekan lembut punggungnya, kehadirannya membungkusnya seperti sutra melalui baja.
itu tidak cukup untuk menenangkan kekacauan dalam jiwanya. Tetapi itu cukup untuk menambatkannya. Cukup untuk membuatnya kembali. Yun Che memejamkan mata sejenak, bernapas dalam-dalam. Kegilaannya memudar cukup untuk mengembalikan kejelasan. "Terima kasih," katanya lembut, merasakan kehangatan yang ditawarkannya, begitu kuat, begitu tak tergoyahkan. "Apakah kau menemukan sesuatu?" Qianye Ying-er bertanya di belakangnya, suaranya lebih pelan sekarang. Dia mengangguk sekali. "Ya, seperti yang diharapkan dari kaisarku," bisik Qianye Ying-er lembut, jejak kebanggaan dan kelembutan tersirat dalam suaranya. Dia tidak bertanya apa yang telah ditemukan Yun Che, baginya, hanya berdiri di sampingnya saat ini sudah cukup. "Sekarang apa?" tanyanya pelan. Yun Che mengalihkan pandangannya ke kabut yang menyelimuti di balik penghalang, matanya tegas. "Untuk memperbaiki alam dewa, pertama-tama kita harus menyelesaikan kekacauan di dalam abis." Suaranya tenang, tetapi mengandung keyakinan yang kuat. Mungkin ada cara untuk mengembalikan hukum surgawi ke keadaan semula, untuk mengembalikan keseimbangan ke surga yang hancur. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tetapi untuk melakukan itu, dia mengepalkan tinjunya perlahan, aura yang berputar-putar di sekelilingnya semakin padat. "Aku harus menjadi lebih kuat. Kita semua perlu menjadi lebih kuat." Kata-katanya terdengar seperti sumpah yang pelan, janji tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Akhirnya, hati dan pikiran Yun Che selaras. Dia telah membuat keputusannya. Jalan di depannya jelas. Dan dengan itu, energi di dalam penghalang bergeser. Cahaya keemasan tiba-tiba mekar dari tengah ruang tertutup, beriak keluar dalam gelombang yang bersinar. Cahaya itu berdenyut sekali, dua kali, sebelum mengembang seperti detak jantung, menyentuh tepi penghalang dan menarik perhatian bahkan mereka yang berada di luar. Baik Pan Buang maupun Hua Caili menegang, ekspresi mereka berubah saat merasakan riak energi emas menyentuh tubuh mereka. Jantung mereka berdebar kencang. "Apa ini?" Qianye Ying-er bergumam, matanya tertuju pada cahaya yang terbentuk di hadapannya. Kecemerlangan itu tidak menyilaukan atau tajam, hangat, bergema, seolah-olah itu bukan berasal dari langit, tetapi dari dalam jiwa. Dan kemudian, sesuatu yang aneh bergejolak dalam darahnya. Sensasi kuno. Bisikan yang terlupakan. Panggilan. Mata emasnya melebar. Tanpa berpikir, tangannya terulur ke arah cahaya. Dan cahaya itu merespons. Cahaya itu melayang ke arahnya, lembut, perlahan, seolah-olah telah menunggunya selama ini. Seolah-olah telah menemukan tuannya yang sebenarnya. Yun Che menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Jadi dia benar. Cahaya keemasan, sumber dewa dari kekuatan ilahi dewa yang tak terbatas, bergema dengan Qianye Ying-er bukan karena kebetulan, tetapi karena takdir. Meskipun lahir dari asal yang berbeda, akarnya berbagi esensi ilahi yang sama dengan kekuatan ilahi Dewa Brahma. Energi mereka selaras, harmonis, terjalin oleh hukum asal. Awalnya, itu hanya tebakan. Sebuah teori yang dia sembunyikan berdasarkan pengetahuan dan naluri yang terfragmentasi. Tetapi sekarang, melihat kecemerlangan keemasan itu menanggapinya, tertarik padanya, dia yakin. Namun, tepat saat cahaya ilahi hendak memasuki tubuh Qianye Ying-er, Yun Che mengangkat tangannya. Dan cahaya keemasan itu tiba-tiba berhenti, lalu menghilang ke telapak tangannya, tersegel sekali lagi di bawah perintahnya. Mata Qianye Ying-er membelalak bingung, tetapi sebelum dia bisa berbicara, "Tunjukkan padaku setiap teknik ilahi Dewa Brahma,"
kata Yunche tenang, suaranya tenang namun tegas. Jangan menahan apapun. Tercengang, Qianye Ying'er berkedip tak percaya. Tetapi meskipun kata-katanya telah mengejutkannya, dia tidak mempertanyakannya. Dia sudah lama melewati titik meragukan niatnya. Tanpa ragu, dia memanggil serangkaian kristal memori, masing-masing bersinar dengan niat ilahi yang halus, dan menawarkannya kepadanya. Meskipun Yunche telah menghabiskan bertahun-tahun bersamanya, pertama di wilayah ilahi utara dan kemudian melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya sesudahnya, dia telah menjadi sangat akrab dengan hampir setiap teknik dan seni terlarang dari alam dewa kerajaan Brahma. Tetapi keakraban bukanlah penguasaan. Dan dia tidak mampu melewatkan apapun sekarang. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Karena di antara kristal-kristal itu, ia menemukan teknik-teknik yang sudah lama terlupakan. Seni-seni yang tidak jelas yang bahkan disembunyikan dari pewaris langsung Raja Brahma. Rahasia-rahasia hanya diwariskan sekali dalam satu generasi. Selama 1 jam berikutnya, Yunche tetap tidak bergerak, benar-benar tenggelam saat lautan pengetahuan ilahi mengalir ke dalam dirinya. Pada akhirnya, ia mengetahui segalanya. Setiap seni yang mendalam, setiap teknik ilahi, setiap benang kekuatan Dewa Brahma yang ada di dunia ini. Dan ketika digabungkan dengan ingatan-ingatan yang telah ia ekstrak dengan paksa dari Dian Jiuzi, mantan dewa tanpa batas, Yunche sekarang memegang warisan lengkap dari kedua kekuatan ilahi di dalam jiwanya. Dan itu sudah cukup. Lepaskan pakaianmu, kata Yunche pelan, nadanya tidak mengandung nafsu atau keceriaan, hanya otoritas yang tenang. Qianye Ying'er mengangkat alisnya, sudut bibirnya terangkat dalam provokasi menggoda. Oh, apakah Yang Mulia tidak takut bahwa Dewi Abis mungkin menjadi cemburu setelah menunggu begitu lama? Namun nada main-mainnya cepat memudar. Karena Yunche tidak sedang menggoda. Dia serius. Melihat tatapan mata Yunche yang tak tergoyahkan, seringai Qianye Ying'er menghilang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia dengan anggun melepaskan jubahnya, membiarkan kain sutra itu jatuh saat dia mematuhi perintahnya. Hanya berbalut cahaya redup dari cahaya ilahi, dia menurunkan dirinya ke posisi duduk di hadapannya, kaki terlipat, postur tubuh yang tenang, elegan bahkan dalam kerentanan. Yunche berlutut di hadapannya, tangannya sudah bersinar dengan cahaya. Sebelum aku membiarkanmu mewarisi sumber dewa, aku ingin memberimu esensi ilahi yang sempurna terlebih dahulu. Mata emas Qianye Ying'er melebar, napasnya tercekat di tenggorokannya. Pikirannya berputar. Dia baru berada di Abis dalam waktu singkat. Meskipun ia berusaha keras menyerap pengetahuannya, mempelajari sistem dan kekuatan yang mengatur wilayah asing ini, masih ada kebenaran yang tersembunyi dari jangkauannya. Namun, ada satu fakta yang ia ketahui dengan pasti. Bahwa semua dewa sejati saat ini di dunia ini, kecuali hanya Raja Abisal dan 4 imam besar, telah mencapai keilahian melalui warisan sumber dewa. Dan sekarang, Yunche tidak hanya memberinya itu. Ia mengatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia akan menjadikannya bukan hanya dewa sejati, tetapi juga dewa sempurna. Tum, tum, tum. Kali ini, jantungnya lah yang bergemuruh di dadanya, liar dan tak terkendali. Napasnya menjadi tidak teratur, pikirannya kacau. Namun kemudian, kehangatan lembut membanjiri jiwanya. Energi cahaya mendalam Yunche menyelimutinya seperti buayan bintang, menenangkan badai di dalam dirinya, menenangkan kekacauan dalam darah dan pikirannya. Suaranya terdengar lembut, dekat, dan penuh dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Ini akan sedikit menyakitkan, tetapi setelah ini, kamu akan menjadi dewa. Dewa yang sempurna.